Halo Fighters, jumpa lagi dengan gue Mus tadi Aneta. Kali ini gue bareng teman-teman Bram, Theodorus Ginting, Bibi Golden Boy. Ya, hari ini gue mau bikin tantangan buat Cece dan tim. Lihat nih tantangannya apa aja, dan semua hal yang nggak masuk akal dari videonya akan gue tantang di sini. Ada 5 poin. Nanti Bang Theo nih yang jelasin nih semua nih. Gua bagian lu terakhirnya nggak boleh dikasih tahu, terakhirnya apa ya? Oke guys, stay tune. Hari ini kita punya konten yang menarik karena tadi pagi banget ada konten balasan dari sang Master Agus 200 dan Cynthia Chandra Raya akan konten yang baru kita keluarin semalam. Nah, tentang live Instagramnya Cynthia Chandra Raya, live YouTube Cynthia Chandra Raya dan Master Agus dan klannya itu satu lagi siapa namanya, Mas Rido 300. Iya, menurut saya itu sih bukan pembuktian ya. Menurut kita sih, saya terlalu arogan kalau bawa saya kayak jadi orang yang lagi kita konten nih, kita bikin konten tentang enggak, bukan saya. Tapi kita itu bukan pembuktian sih menurut kita ya. Menurut kita. Tapi itu lebih tepatnya seperti pengakuan kebodohan diri sendiri sih. Iya, betul. Iya, karena apa? Gerakan itu mudah dilakukan. Terus gerakan itu yang dilakuin itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Dan masuk akal, itu bukan mistik kawan-kawan. Itu bukan tenaga super yang dimiliki karena belajar harimau utara, bukan. Ya. Tapi itu semua bisa dilatih. Seperti nanti saya akan preview contoh dari Bung Mus tadi melakukan push up 2 jari. Woi, push up 2 jari. Nanti ada di play lagi videonya push up 2 jari yang kemarin dilakukan oleh Bung Mus tadi. Sambil Bung Mus tadi coba jelaskan bagaimana tips-tipsnya melakukan push up 2 jari. Ya, gini. Jadi yang dilihat itu kan dia kembali lagi lakukan push up 2 jari. Padahal video yang diklaim sakti itu bukan 2 jarinya. 1 jari yang diklaim sakti itu. Tunjuk tangan. Tunjuk loh. Nah, kenapa saya bilang itu hal yang masuk akal? Kemarin sudah saya contohkan tuh push up 2 jari saya bisa lakukan. Saya udah tua loh. Saya udah 40 lebih. Sekarang udah 42. Oke. Saya bisa lakukan. Itu zaman dulu saya masih SMP itu lakukan 10. Karena saya dulu lakukan pencaksilat. Saya juga orang pencaksilat, Pak. Karena sudah berkembang, berevolusi, saya suka udah kemana-mana lah, udah merasakan semua lah. Nah, saya juga berani taruhan. Ini teman-teman orang pencaksilat, orang kungfu pun bisa melakukan push up 2 jari. Kalau memang dia berlatih dengan telaten. Karena ini sesuatu yang bisa dilatih, Pak. Dan itu masih masuk akal. Dan Bruce Lee pun melakukannya. Dan Bruce Lee melakukannya lebih sempurna, Pak. Iya, benar. Nah, itu memang luar biasa. Kalau saya, ya itu zaman dulu, Pak. Nah, masalah udah terlalu berat. Tapi satu hal lagi. Dia bikin suatu pembuktian tendang pilar beton. Nah, itu tuh yang perlu dibahas tuh. Sedangkan Mbak Cynthia Chandra Raya ini terkenal karena dia menendang pilar beton hancur. Kok tadi pas live di YouTube temboknya nggak hancur, lecet pun tidak gitu. Ada bekas kulit dia juga enggak. Nah, sebenarnya ini menarik banget loh nih. Karena apa? Di depan rumah saya ya, nanti Bung Mus tadi akan melakukan sebuah demonstrasi yang sangat sakti. Kenapa sangat sakti? Di depan rumah saya ada tumpukan rambu lalu lintas dan tiang listrik. Yang sangat keras, yang akan saya buktikan kerasnya. Pembuktian seperti apa? Setelah ini akan kita bawa ke depan. Stay tune. Sekali lagi, stay tune.
Fighters, kali ini gua sama teman-teman mau cobain nih apa yang gue bilang masuk akal, yaitu nendang pilar beton, nendang besi. Nih, Bro, pukul bro. Ada mobil. Sebelahnya lagi bro. Nah ini tiang ada 7. Cuman ini tiang ada 7. Cuman kaki gue ini cuma bisa nendang 2 ini kayaknya. Ini dua-duanya mau buat tendang sekaligus. Jadi jangan cuma omong kosong, pembuktian hal-hal yang masuk akal. Ini semua praktisi Muay Thai itu udah biasa lakukan ini. Praktisi bela diri lain udah biasa melakukan ini. Pernah lihat orang lompat-lompat, kakinya dibenturkan ke lantai? Itu hal yang biasa. Itu sama dengan menendang pilar beton, menendang besi. Itu suatu hal yang lumrah di bela diri keras seperti ini. Lihat. Lu mau nendang ini ntar? Oh, sama ini ya? Iya, dua-duanya gue tenang. Bikin perjanjian dulu nggak? Takut ngebut. Awas lu konsletif, fluid mati gara-gara lu. Kita udah di luar rumah gue nih sekarang. Kita rame-rame di sini. Kenapa? Gue mau nunjukin tadi yang gue bilang, tumpukan tiang-tiang ada depan rumah gue. Nah ini dia salah satunya. Ya kita ketok ini palu beneran nih. Tuh sakit sih. Ya. Besi ya. Besi ya. Ya, kenapa gue pukul pakai palu? Gue pengen menunjukkan kalau ini bukan settingan. Dan kenapa gue mau bawa ke sini? Kita sekarang bawa ke sini karena Bung Mustadi silakan masuk ke frame. Silakan masuk ke frame. Jelasin Bung Mustadi apa yang mau Bung Mustadi lakukan hari ini. Ya, jadi setelah melihat pembuktian yang tadi pagi, ya saya anggap itu semua orang bisa melakukan. Kalau saya cuma bicara aja, kayaknya nggak pas. Ya. Jadi saya di sini sudah memakai celana pendek. Emang saya udah siap-siap dari rumah membuktikan kalau kaki saya telanjang kaki, telanjang kaki. Malah pakai sendal. Bisa kalau datang ganteng-ganteng pakai sepatu. Sudah. Ini celana pendek masih ternyata itu tujuannya. Iya. Jadi pengen menunjukkan kesaktian ya Bung Mustadi. Enggak sakti Pak. Manusia biasa. Oh ternyata ada tutorialnya ya. Jadi ini berhubungan dengan body conditioning. Nah, jadi kalau bela diri lain juga melakukan body conditioning ini, dan dia ada triknya Pak. Ini otot Pak bisa dilatih Pak. Ini otot Pak. Ini kekuatan otot Pak. Iya, benar, jadi benar, seperti benar. kita melatih ini Pak biar kuat karena ini ada otot Pak. Iya. Di sini juga ada. Nah kita coba Pak. Oke silakan. Saya pindah ya. Saya serem melihatnya. Nah, Saya serem melihatnya. siapa? Oh, jangan kaget. Saya coba. Jadi gua Dulu Mas, nanti Mas. Jangan Mas. Sebelum. Jangan. Tidak untuk ditiru di rumah. Don't try this at home. Ya. Oi! Oi! Gak jatuh tuh. Pak. I'm fine bro. Yang ini. Oke, kenapa tadi kita ngelakuin hal tersebut ya? Mustadi tadi melakukan dengan nendang tiang yang keras ini. Kenapa? Saya mau nanya sebenarnya, ini suatu hal yang mustahil apa bisa dilakukan sebenarnya Bung Mustadi? Ini masuk akal bung. Bung Mustadi kaki sakit nggak tadi? Kaki gak sakit bung, tapi kalau tanda tetap ada bung tuh. Lihat. Tuh. Wih, kaki Ini lu benjol loh. saya sudah bertahun-tahun nendangin sansak ya. Iya. Sansak itu juga karena latihan yang sangat rutin itu membuat efek seperti bergerigi di sini. Kayak kaki Bung Mustadi Iya, nah ini tadi ini bekas benturan. Jadi tadi bukan palsu. Lihat, ini ada bekas benturannya. Iya. Dan ini ya sudah biasa. Dan Iya. semua praktisi bela diri biasa melakukan ini. Iya. Nah. Ini tinggal dikompres ya kayaknya. Nah, lihat Bung Teo, Iya. ini contoh ya. Bung Teo kan Jangan tendang saya. Nih, Bung, kenapa saya bilang conditioning seorang ini bertarung ini kuat? Iya. Bung tendang low kick, Bung. Ya. Sakit Pak. Itu maksudnya. Kita seorang fighter, conditioningnya sangat bagus di sini. Iya. Makanya tendang itu, ini bukan satu tiang yang saya tendang, dua. Ya. Dua, Pak. Ini sama ini tadi ditendang sama Bung Mustadi tadi depan mata kita dengan power ya. Jadi ini nggak pura-pura. Ini beneran. Ternyata hal itu bisa dipelajarin. Jadi kenapa kita bikin video ini sebenarnya lebih tepatnya kita ingin memberitahu orang kalau ini tuh ada langkah-langkah cara-caranya. Betul. Ada teknik-tekniknya.
bagian kaki yang kena itu pun ada sebenarnya bagian yang kena. Iya betul. Itu nggak asal nendang ya. Nggak asal nendang. Nah, jadi semua orang bisa mempelajarinya, bukan hal yang dilakukan oleh orang sakti atau mengklaim dirinya sakti. Betul. Iya kan? Bukan gitu Bro ya. Sama ya ini apa contoh ini? Sama aja teknik yang dipakai buat nendang ini, buat nendang pilar beton, Iya. buat nendang tabung gas. Iya. Itu semua sama. Itu semua sama. Sama nanya nih, Ya. si Rido sama si Rido aja ya. Si Rido bisa nendangin pilar beton, nendangin besi. Apakah dia juara? Wah, Jaminan nggak? itu saya tidak bisa menjawab sih. Karena setahu gua dia KO mulu kalau tanding. Oh, berarti dia juara KO. Bisa nendang tiang, nendang beton. Jaminan dia itu jago bela diri. Iya, karena itu dua hal yang berbeda ya. Tadi Beda kayak banget. ada teman kita juga nanti ngasih pendapat hal yang sama ya. Jadi ada tim demo, ada tim tanding, kompetisi. Memang itu dua hal yang berbeda. Jadi Tujuannya juga berbeda ya mereka berlatih ya. Jadi nendang boleh keras, kaki boleh keras, tapi kalau nggak kena percuma. Iya, betul. Tanding juga pakai otak kali ya. Iyalah. Pakai teknik, pakai otak. Iya. Nggak cuma nendangin pilar doang. Kalau maju doang pakai tenaga mah udah kayak Matador lawan banteng. Kita banteng ya. Iya. Iya kan dikelabui oleh Matador. Tapi gitulah. Itu intinya tadi kita melakukan demo tadi. Kita akan kembali ke dalam buat pembahasan lebih lanjut. Let's go. Nah, sebenarnya di segmen ini kita gampang sih, simple ya semuanya ya. Ini jelas soalnya dari kemarin kita bikin video udah 2 kali. Pertama sama Mas Wardi, sekarang terus kedua sama temen-temen ini. Kemarin sama Bung Mustadi, sama Rudi, sama beberapa temen juga. Ya udahlah. Terus kayaknya netizen mereka juga, bukan netizen mereka sih, kayak fanboy-nya Master Agus 200 sama Cynthia Naya kayaknya udah mulai banyak ngomong, padahal mereka nggak nangkep gitu message dari video kita. Udah, kita langsung aja. Ini adalah tantangan terbuka dari saya sendiri, Theodore Siang Ginting, Ramono Gunardi, Mustadi Aneta. Anjir. Rudy Golden Boy. Ini tantangan terbuka. Kita tertawa tapi tidak bercanda. Tantangan terbuka. Apa tantangan terbukanya? Ini adalah kalau kalian menganggap sparring itu adalah hal yang keras gitu, kayak seakan-akan, kan ada yang sering komen tuh, kalian tuh anak-anak MMA jangan ngomong doang, langsung aja samperin gitu. Nah, kita mau jelasin doang. Kita bukan nggak mau nyamperin. Tapi kalau kita datang ke sana udah mengumpulkan uang buat rame-rame ke sana, produksi kita semua jalan ke sana. Tapi orang yang tidak mau ditemuin itu buat apa? Iya, bukan begitu lah kawan-kawan. Betul. Ya. Kita di sini mau dengan tegas ngomong, oke, ini tantangan terbuka kita. Kapan akan kita dimediasi untuk ada di perguruan Harimau Utara? Betul. Kita akan berangkat sesuai dengan hari yang kalian tentukan. Ya, karena kita semua, coba silakan cerita. Bung Mustadi udah melemparkan surat tantangan kan sebenarnya kepada mereka. Sudah. Silakan ceritakan Bung Mustadi. Jadi saya sudah melontarkan surat tantangan saya melalui WhatsApp dan Ya. kemudian saya teleponan juga. Ya. Kemudian juga ketika saya tantang mengenai silaturahmi tapi jawabannya malah tidak mau tahu. Artinya Ya. tidak ada penerimaan secara baik-baik. Ya. Dan langsung diblok. Langsung diblok. Ngeri cuy. Oh, tapi ini juga lucu. Kalau kalian sebagai fanboy di sana dari Harimau Utara atau apapun itu, ya, kalian menghina kita yang takut. Untuk kalian tahu dulu, saya punya sosial media sudah diblok sama Cynthia Naya sendiri. Kita semua udah diblok. Berapa udah diblok? belum. Masih belum. Bentar lagi, tunggu giliran. Jadi kalau kalian penasaran kenapa kita tidak lanjut, sebenarnya kita cuman kita pengen bertemu secara gentleman. Ya walaupun Cynthia Naya adalah perempuan, tapi secara kebersamaan lah. Kalian menerima surat kita, kalian menerima kita ke Lampung, kita akan berangkat dengan banyak permintaan dari kita. Gak banyak sih. Sebenarnya kita ada 5 permintaan sih. 5 aja. Ya. 5 aja. Kita tidak menghina silat, tidak. Kita tidak menghina silat, kita tidak membicarakan apapun lain selain kapasitas, skill, dan video yang mereka tunjukkan dengan disclaimer mereka adalah sakti mandraguna gitu. Nah, Dengan pelatihan khusus. dengan pelatihan khusus ya. Tantangan pertama simple. Kalau ini kita diterima di sana, saya akan melontarkan tantangan pertama. Saya ingin di depan mata saya dan teman-teman, kami semua ini yang kalian disclaim sebagai anak MMA atau apapun itu, ya, kita pengen melihat live depan mata kita di batu yang kita pilih dan durian yang kita beli juga. Bisakah Mbak Cynthia Naya memukul durian sama batu sandarannya pecah? Itu harus dibuktikan. Yang kedua,
kepada Master Agus, masih saya hormati panggil Master, nggak apa-apa. Asik. Master Agus, saya mau lihat handstand dengan satu jari. Itu depan mata kita tapi ya. Depan mata kita. Depan mata kita, bukan depan mata orang lain. Betul. Nah. Terus berikutnya, Tendang tembok sampai hancur. Tunggu dulu. Ada lagi yang satu jari lagi. Cynthia. Ada push up satu jari, kita pengen lihat. depan mata kita ya. Depan mata kita. Ya. Kita sudah lihat. Ada live 2 jari, katanya Ya. Lagi injek. Dua kali. Pijit-pijit tuh jari biar nggak injek lagi. Jadi gini, udah siap. Iya. Kan udah tahu nih, Iya. satu jari kita udah datang. Iya. Siapin dulu lah Siapin jarinya. Jadi- Jangan karena melakukan hal yang tidak baik jadi cedera, jangan. Siapin tuh jari. Gitu. Kan udah tahu, kita sudah Ya. tahu kita akan datang. Siapkan, Ya. tunjukkan Ya. satu jari kita ingin Jari. lihat. Jangan kemana tadi live juga 2 jari, di stasiun TV juga 2 jari. Kita pengen Nggak ada alasan cedera ya, Bung Bram ya. tidak ada alasan cedera Tidak. lagi. Terus tadi gimana Bung Rudi? Oke, yang dari saya tendang tembok sampai hancur. Karena di video kan dia bisa tendang beton sampai hancur. Iya. Siku betonnya kan. Iya. Kuncinya siku. Siku tembok sampai hancur seperti di video ya. Nanti kita pilih temboknya ya. Ngilu, Kita Pak, pilih ngilu. temboknya. Ngilu, Pak. Kita pilih temboknya. Terus ini juga nih yang keren tuh yang apa? Klaim tentang golok siluman. Anjir. Wortel ditempel di tiang, ditebas, tiangnya nggak putus, tapi wortelnya putus. Wah. Itu luar biasa. Itu harus dibuktikan depan mata kita. Wortelnya kita beli, tiangnya kita yang pilih. Kalau itu juga semua nggak berhasil, itu semua udah berhasil nih. Kita 4 tuh ya, 4 sudah berhasil. Nah, Bung Mus tadi akan menjelaskan tantangan ultimate-nya. Usus, John. Sparring cuy. Tapi supaya sparring ini juga tidak memberatkan banyak hal, nanti kalau Bung Mus tadi yang sparring sama Master Agus atau saya sparring sama Master Agus, teman-teman lain akan berusaha untuk menengahi sebagai wasit. Jadi kalau misalkan suatu saat tiba-tiba Master Agus mengeluarkan tenaga yang mematikan, terus saya dipukul koma, Bung Mus tadi akan memisahkan. Atau sebaliknya, Master Agus tiba-tiba memukul Bung Mus tadi koma, saya akan memisahkan. Jadi udah, oh iya ternyata sakti, ternyata memang mandraguna pukulannya saat mematikan. Udah, terima kasih, kami akan mengakui kesaktian Anda. Tapi kalau dengan video selantang ini juga kita masih dikata-katain doang, gak ada tindakan, ya berarti kita tahu lah keabsahan publik. Nah, Jelas. bodohan publik. Kalau nggak bisa buktiin itu pembodohan publik. Nah, itu dia. Itu udah jelas. Kita terbuka ya, kita udah lantang bikin video. Kami bersama ini sebagai Bela Diri Bersatu udah mempunyai satu suara, ya. Video tentang ini kan kami keluarkan secepatnya supaya kalian juga menjawab. Jadi nggak perlu lagi komen-komen yang nggak jelas di bawah. Udah, nggak usah mancing-mancing menjuruskan lah. Mau bawa ke agama lah, mau bawa apa. Bullshit, enggak. Kita cuma mau pembuktian 5 itu. Oke? Untuk itu kami akan menunggu jawabannya secepatnya dari Master Agus 200 dan Kita bukan dari MMA. Kita bukan dari jangan bilang MMA. MMA terus. Kita ini Iya. dari bela diri Indonesia, bela Iya. diri bersatu. ya, Jadi bukan kita mengucilkan pencak silat. Bukan. Nah, pencak silat itu ada di belakang kita. bukan. Itu bukan MMA. Oke. Oke, fighters. Barusan saya udah buktikan kalau pagi ini pembuktiannya CC adalah hanya menambah kepalsuannya. Karena buktinya saya bisa melakukannya dan semua orang praktisi bela diri pun yang berlatih dengan telaten dan baik pasti bisa melakukannya. Iya. Oke, salam dulu Bram. Us. Terus Ginting. Dan Budi Agustia. sampai ketemu lagi di Fight Things. Share video ini jika kamu pikir kamu bisa menyelamatkan bela diri Indonesia. Us. 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 Ciao.